Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswi kelas 11. Sebagaimana telah saya sampaikan kemarin terkait program bimbingan dan konseling yang telah saya sampaikan dengan gamblang, ya, itu berdasarkan dari tabel-tabel yang telah kalian saksikan minggu kemarin. Nah, dari tabel-tabel tersebut bisa kita saksikan di sini, ya. Ya, kita saksikan di sini itu yang masalah paling tinggi itu tentang cara belajar, ya, kesulitan dalam cara belajar. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang mana berkenaan dengan materi teori belajar atau cara belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, tujuannya apa dari pembelajaran topik pada kali ini? Ya, tujuannya tentu dapat memahami, ya, hakikat belajar yang sesungguhnya itu seperti apa, lalu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar serta cara belajar secara efektif dan efisien. Oke. Selanjutnya ada ice breaking atau pembuka materi. Ya, ice breaking itu untuk mencairkan suasana, ya, atau mencairkan pembekuan yang ada di kelas kalau kita bertemu tatap muka. Namun karena pada saat ini kita bertatap maya, ya, ice breakingnya melalui daring seperti ini. Nah, ini kebetulan itu ada lempar benda. Baik, untuk ice breaking mungkin ya beberapa pertemuan ini tidak saya sajikan atau saya berikan dikarenakan kita harus mengejar deadline, yaitu materinya harus selesai sebelum PAS. Ya, jadi ada beberapa materi, berhubung kita kemarin sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan materi-materi beserta tugas-tugas yang ada, namun materi dan tugas yang kemarin itu hanya sebagai pengenalan saja. Nah, materi yang sesungguhnya itu kita harus berurutan sesuai dengan skala prioritas yang ada di program bimbingan dan konseling yang kemarin Waza berikan. Nah, skala prioritas itu yang pertama adalah tadi belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Itu topiknya, tapi skala prioritasnya tentang cara kesulitan untuk bagaimana caranya belajar yang baik dan efektif. Nah, itu masuk ke bidang pribadi. Nah, nanti bidang sosialnya itu di skala prioritas ada juga yang tinggi, bidang karir juga ada juga yang tinggi, untuk bidang belajar juga ada yang tinggi. Nah, jadi pada kesempatan ini jadi saya lewatkan atau saya skip dulu ice breakingnya untuk ke video juga nanti saya sajikan terpisah, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke apersepsi. Pada saat ini pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, diantaranya adalah karena orang-orang yang di sekitar kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu. Jadi apa yang dapat kita raih saat ini seperti alat-alat elektronik, baik itu handphone, ya, laptop dan sebagainya, itu hanya kita gunakan sekedar kebutuhan, ya, tapi tidak berkaitan atau berdampingan dengan yang namanya sumber belajar.
karena itu akan terjadi sia-sia untuk mengembangkan atau untuk membantu dalam mengentaskan permasalahan kesulitan belajar. Nah, itu persepsinya. Lalu kita ke pengertian. Pengertian dari belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Itu menurut Bari Jamarah. Jadi proses belajar itu adalah simpelnya, proses belajar adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu simpelnya, pengertian definisi belajar paling simpel itu dalam segala hal. Belajar juga bisa dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku. Itu menurut Daliono. Dari misalnya dari anak balita yang belum bisa berjalan, maka dia sudah bisa berjalan, sudah mulai dilatih oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi belajar itu ada, kalau di bimbingan konseling itu ada namanya evaluasi hasil. Ya, hasil penilaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka menengah itu diantaranya ya evaluasi proses, jadi berjalan seiring perjalanan daripada tujuan atau bisa dikatakan di sini sasaran, dan ada sasaran, tujuan sasarannya itu apa. Nah, itu adalah hasil, tapi sebelum itu ada namanya proses. Nah, prosesnya inilah yang mahal, yang tidak mudah, dan tidak singkat ya waktunya. Jadi namanya belajar adalah sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan apa? Dengan cara berlatih dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hasil belajar? Nah, antaranya ada faktor internal dan eksternal. Internalnya itu maksudnya apa? Yang ada di diri kita, seperti fisiknya. Fisik itu harus baik, jasmaniahnya harus sehat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang disabilitas atau memiliki kekurangan pada fisiknya? Apakah tidak bisa belajar? Tentu semuanya ya Allah ciptakan sesuai, ya. Allah itu maha adil. Allah ciptakan manusia itu pasti ada kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya. Misalkan seorang tersebut, disabilitas tersebut kekurangan, barangkali memiliki kekurangan dalam hal fisik, tapi dia memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Pun juga seperti itu. Nah, kita memiliki kesehatan jasmaniah yang sehat, alhamdulillah, tapi mereka juga tidak memilikinya. Jadi ada di sini ya kondisi yang berbeda-beda, tapi tetap walaupun mereka disabilitas, ada saudara, tetangga, bahkan anggota keluarga kita barangkali yang atau teman yang mungkin memiliki kekurangan, kelemahan pada fisiknya, tentu itu juga tidak menjadi penghalang dia untuk bisa belajar lebih baik lagi. Itu dari segi fisik. Jadi fisik itu sebenarnya kalau dikatakan menunjang, tentu menunjang. Ya, bayangkan di sini nanti di skala prioritas itu saya sering mengantuk. Itu ada di hasil angket kemarin saya telah tabulasikan. Saya sering mengantuk pada saat jam pelajaran. Itu apa? Karena fisiknya terkuras pada malam hari. Jadi waktunya dia belajar, dia nggak belajar. Terus nggak tahu kemana, tahu ya. Pada malam itu sampai pagi barangkali mungkin jadi zombie keliling-keliling ke daerah rumahnya, sehingga dia memiliki namanya kurang tidur. Nah, sudah seperti itu juga jarang minum air putih. Nah, sehingga mempengaruhi ya daya tangkap di otaknya itu kekurangan oksigen. Jadi membuat si individu tadi mudah mengantuk. Nah, itu dikarenakan tidak ada kedisiplinan pada diri individu tersebut. Jadi fisiknya lemah pada hari itu.
apabila dibiarkan terus-menerus bisa berakibat fatal. Ya, nanti ada pembahasannya lagi di topik yang lain. Selanjutnya, psikis atau kejiwaan. Maksudnya kejiwaan apa? Bukan berarti psikis atau kejiwaan itu kita mengalami gangguan jiwa, bukan. Tapi kejiwaan itu adalah, ya kalau di psikolog ilmu mempelajari kejiwaan manusia. Nah, kalau di bimbingan konseling itu setingkat di bawah, satu langkah di bawah psikolog, itu bimbingan konseling. Psikis itu juga memiliki kemampuan yang sangat besar dalam membawa kita dalam pembelajaran. Misalnya, apabila anak yang memiliki masalah broken home atau permasalahan di anggota keluarganya, otomatis memiliki psikis, ya, kejiwaan yang kurang baik untuk perkembangan si anak. Nah, dalam hal ini tentu anak tersebut bisa menjadi introvert secara drastis. Introvert itu tertutup, ya, dari sebelumnya, kondisi sebelumnya itu dia mungkin seperti anak normal, namun ketika ada suatu permasalahan langsung dia 180 derajat berubah menjadi introvert, tertutup sama sekali, bahkan memiliki mental disorder yang nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan. Itu gangguan mental yang ada pada diri individu sehingga mudah, ya, namanya nanti imbasnya banyak, menyakiti diri sendiri, terus dan lain sebagainya nanti. Selanjutnya adanya niat atau kemauan. Nah, di sini nih yang mahal dan kurang saya lihat di antara seluruh dari kelas 11, bahkan adanya 60% itu memiliki permasalahan di poin nomor 3. Selanjutnya 4. Nomor 4 itu IQ, kecerdasan. Nah, di sini nanti kita belajar IQ, EQ, dan SQ. Nah, jadi IQ itu apa, EQ itu apa, dan SQ itu apa, nanti dijelaskan di pertemuan yang akan datang, mungkin di semester kedua. Selanjutnya adanya minat. Nah, di sini minat dengan niat hampir sama tapi berbeda. Nah, kalau niat itu sudah tercantum di dalam hati dengan dorongan yang kuat. Nah, sementara kalau minat itu, ya, sudah jadinya. Ya, ibaratnya kalau niat itu bahan mentahnya, inputnya, minat outputnya, hasilnya. Nah, jadi minat itu sudah tentu banyak pertimbangan seperti mau masuk ke perguruan tinggi, memilih suatu jurusan atau fakultas. Tentu individu tadi saat memilih fakultas pasti ada dasarnya. Kenapa dia memilih misalkan fisika? Nah, pasti karena dia menyukai pelajaran tersebut atau dia memiliki cita-cita yang lain, sehingga minat itu adalah hasil daripada niat. Nah, selanjutnya motivasi. Motivasi itu dorongan dari dalam diri sendiri. Setelah tumbuhnya minat, maka dia termotivasi, terdorong untuk mau melangkah lebih lanjut lagi. Itu dari faktor internal, ada 6. Sebenarnya banyak, cuma 6 aja yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya kondisi eksternal. Eksternal itu di luar daripada diri kita. Apa aja yang menunjang tuh untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal atau optimal. Nah, di antara eksternalnya itu ada sarana prasarana. Ini sangat mendukung. Contoh kayak PJJ atau BDR pada saat ini yang sudah kalian lihat sendiri. Nah, banyak siswa-siswi atau peserta didik yang alfa hanya karena jaringan. Nah, jaringan itu masuknya ke sarana dan prasarana, atau handphone bahkan laptopnya tidak support. Nah, itu masuk ke sarana prasarana. Cuma gara-gara handphone, cuma gara-gara laptop nggak support, gara-gara jaringan, akhirnya absennya bisa alfa. Ya, akhirnya nilainya bisa jelek karena dia keluar, ya, dari ulangan harian atau aplikasi, ya, yang sedang berjalan. Contoh, kalian disuruh mengerjakan tugas di Google Classroom, tapi karena kuotanya nggak bisa, ya, nggak cukup, akhirnya dia bisa mengakses Google Classroom, sementara deadline tugasnya itu ditunggu sampai jam 15.00 contoh. Nah, akhirnya karena kalian kuotanya tidak cukup, ya, mungkin orang tua juga sedang bekerja, dua-duanya jadi tidak memegang uang saku, sehingga apa?
lewat dari deadline yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Akhirnya terlambat. Nah, terlambat itu ada potongan poin di situ. Jadi harusnya dapat anak-anak normal yang mengerjakan tidak terlambat minimal KKM. Nah, kamu bisa mungkin di bawah KKM nilainya atau bahkan lebih kecil lagi. Nah, selanjutnya lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yaitu yang mempengaruhi. Di dalam teori psikolog itu disampaikan yang mempengaruhi seseorang atau individu itu ada dua. Yang pertama keturunan, yang kedua lingkungan. Nah, dari keturunan ini masuk ke dalam genetik. Nah, sementara lingkungan itu bisa merubah si individu tadi seiring atau sama besarnya juga dengan genetik yang sudah berada di dalam dirinya dari semenjak dia dilahirkan. Jadi lingkungan dan genetik sama-sama mempengaruhi. Berapa banyak orang yang di genetiknya itu keturunan itu baik-baik, tapi karena lingkungannya ya tidak baik atau bahkan rusak, nah si anak atau individu tadi terbawa lingkungan sehingga menjadi anak yang kurang baik. Atau sebaliknya, ya keturunannya mungkin ya dan keturunannya misalkan kurang baik kehidupannya, ya cuma karena lingkungannya itu dia mendukung sehingga dia menjadi anak-anak yang berprestasi. Lebih banyak anak-anak yang kurang mampu toh justru mendapatkan beasiswa bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini di 35 sempat ada tapi saya nggak sebut namanya, banyak. Nah, itu bisa kalian lihat nanti data-data yang masuk ke SNMPTN sampai sejauh ini sudah 90 lebih. Alhamdulillah dari seluruh jalur, baik itu SNMPTN, SBM, maupun jalur mandiri. Nah, itu rata-rata anak-anak yang di bawah, ya menengah ke bawah. Nah, berarti lingkungan sangat mempengaruhi. Oke, selanjutnya kita ke hal-hal yang mendukung cara belajar efektif. Di antaranya belajar mandiri, media belajar, dan strategi atau cara belajar. Nah, belajar mandiri maksudnya apa? Kalian menyusun segala-galanya itu sendiri, ya, tanpa adanya perintah atau misalkan apa ya, seperti ya semacam kayak perintah atau teguran. Nah, itu tanpa harus ada hal tersebut kalian sudah bisa, memang sudah punya konsep tersendiri gitu. Misalkan jadwal pelajaran kan selalu diberikan PDF. Nah, inisiatif itu kalian jalankan dengan apa? Dan kalian print jadwal pelajaran dan kalian juga memberikan kepada orang tua. Nah, di situ kan di pelajaran tersebut disingkat. Misalkan kayak Penjasorkes disingkat jadi ORK. Nah, kalau kalian punya inisiatif, kalian lebih buat ringkas. Ya, kalian tuliskan kepanjangan dari mata pelajaran tersebut. Agar apa? Agar orang tua kalian juga bisa mengetahui ORK itu pelajaran apa sih. Nah, terus apalagi yang disingkat misalkan INF. Nah, INF apa sih? Nah, jadi kalian tuliskan INF itu adalah komputer yang mempelajari ya komputerisasi. Jadi orang tua kalian dengan di zaman kalian itu tentu berbeda. Mungkin pelajarannya sama tapi namanya berganti-ganti. Kayak dulu zaman saya sekolah itu namanya Penjas. Ya, pendidikan jasmani dan kesehatan, Penjaskes. Sekarang berubah jadi Penjasorkes dan sekarang jadi ORK. Nah, jadi itu pelajarannya sama tapi terus berganti. Nah, orang tua kalian tentu tidak tahu dengan kode-kode mata pelajaran yang ada di jadwal. Itu kalau punya inisiatif dituliskan kembali dan diberikan kepada orang tua untuk sebagai controlling dari orang tua atas diri kalian. Itu inisiatif, itu belajar mandiri. Nah, kalau media belajar, nggak usah pakai dijelasin lagi media belajar, udah paham semua. Ya, saya rasa media belajar baik yang elektronik maupun cetak, nah itu adalah media. Misalkan seperti apa? Buku-buku, nah itu kan media belajar. Sama juga dengan handphone dan laptop yang kalau digunakan untuk belajar maka dia bisa dikatakan sebagai media belajar. Selanjutnya strategi atau cara belajar. Nah, strategi ini nanti ada namanya gaya belajar atau strategi belajar. Mungkin masuk ke gaya belajar nanti. Seperti yang dominan dengan tulisan. Ya kurang paham dengan namanya dictation atau didikte atau dijelaskan. Ada juga siswa yang lebih cenderung lebih suka itu dengan dijelaskan dan lebih sulit untuk memahami dengan namanya
catatan. Ada juga siswa yang lebih suka dengan membaca. Dia lebih sulit memahami dengan dari sekedar penjelasan dari dari guru-gurunya. Dia lebih suka atau lebih nyaman belajarnya dengan cara membaca. Ada juga dengan visual, lebih suka dengan melihat presentasi, video pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu namanya gaya belajar atau strategi belajar. Kayaknya kelas 10 pernah saya sampai nih materi gini, gaya belajar. Coba di review lagi, diingat-ingat lagi. Selanjutnya, cara belajar efektif dan efisien. Nah, oke. Ini cara belajarnya kayak gimana? Nah, ini dijelaskan oleh ahli di teori belajar. Pertama apa? Siapkan dulu buku-buku materi pelajaran akan dipelajari. Ya ini jadi kayak kembali ke anak SD lagi, diajarin lagi nih. Padahal udah kelas 11, ya setahun lagi lulus, tapi harus mengulang cara-cara seperti ini. Ya nggak apa-apa deh. Yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran. Nah, ini dari malam. Ya, jangan sampai mau berangkat sekolah, kalau itu luring atau tatap muka, baru dicari buku-bukunya di pagi. Akhirnya apa? Pagi hari nyari-nyari buku, 6.30 kunci gerbang. Sekolah enggak, alfa iya. Nah, itu 35, 6.30 kunci gerbang, jangan lupa kalau itu tatap muka. Kalau tatap maya, jam 7 saya kunci absen. Jadi jam 7 lewat 02, jam 7 lewat 1, jam 7 lewat 5, apalagi jam setengah 8, nggak ada alasan lagi, paketannya habis. Jadi kalau mau izin, tidak absen, ya karena paketannya habis, atau bagaimana, karena mungkin counter belum buka pagi-pagi. Sebenarnya sih, kalau kalian punya inisiatif, dari malam itu dicek paketannya cukup apa nggak buat absen, dan buat PJJ besoknya. Nah kalau nggak cukup, izin di bawah jam 7, karena setelah jam 7 absen sudah saya kirim ke dinas ya Sudin Pendidikan. Jadi di atas jam 7 alasan apapun tidak saya terima. Itu untuk absen. Nah untuk PJJ juga dicek, tanya ke gurunya masing-masing, Pak, Bu, besok ada Zoom meeting nggak, ada Google Meet nggak gitu. Nah diukur-ukur dengan kuota kalian. Kalau kuotanya kira-kira nggak cukup, cuma 1 giga, ya kamu izin sama Bapak Ibu gurunya, Bu, Pak, seandainya nanti di saat Zoom atau Gmeet saya keluar dengan sendirinya, mohon maaf Pak ya, berarti paketan saya telah habis dan saya sedang mencari ya counter pulsa untuk membeli paketan selanjutnya. Jadi tolong jangan dialfakan. Itu ya, jadi ada komunikasi di sini. Nanti kita belajar bab komunikasi di pertemuan selanjutnya. Lanjut, mulai pelajari buku paket, buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Nah, itu udah nggak perlu dijelasin lagi. Jangan terlalu membaca buku pelajaran, upayakan 20 menit. Ya, jadi jangan terlalu membaca, hanya 20 menit. Untuk apa? Untuk mereview, mengulang apa yang telah kalian baca tadi. Menghafal 20 menit tadi. Kalau kalian terlalu fokus dalam membaca, nah itu akhirnya apa? Yang telah kalian baca, ibarat 7 alinea, dari alinea 1 sampai alinea 3, lupa. Yang kalian ingat hanya alinea 4 dan seterusnya. Nah, jadi 20 menit itu untuk mereview 3 alinea yang telah kalian baca. Ibarat contoh, 7 alinea tadi. 3 alinea dibaca, 20 menit untuk mereview. Ya, selama 20 menit dibaca, selebihnya untuk mereview apa yang telah kalian baca. Ya, literasinya direview lagi setelah 20 menit. Jadi jangan diteruskan dulu. Ini tips-tips atau trik-trik dalam belajar yang efektif dan efisien. Ya, silahkan nanti dicoba setelah mendapatkan materi ini. Selanjutnya, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Nah, itu tugasnya. Jadi yang saya sampaikan, 20 menit setelah membaca, kalian memahami lagi ya apa isi dan maksud materi yang telah kalian baca tadi. Setelah itu, catat hal-hal penting. Jadi, sambil membaca, sambil merangkum. Jika ada hal-hal yang penting dalam keyword atau buku, dalam kata kunci, ibarat soal itu pasti ada kata kuncinya. Nah, itulah yang harus digarisbawahi. Misalkan, contoh soalnya seperti misalkan, Dendels membangun ya jalan rel kereta api itu dari Anyar Panarukan. Nah, itu
kamu garis bawahi 2. Yang pertama, tokohnya siapa? Dendels. Selanjutnya, objeknya apa nih yang dia kerjakan, yang dia perintah kepada rakyat Indonesia pada saat kerja Rodi dulu. Berarti apa? Ya, rel kereta api dari mana sampai ke Anyar Panarukan. Nah, itu berarti itu yang akan keluar pada ulangan harian. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kalian mesti bisa membaca situasi, hal-hal apa saja yang kira-kira nanti bakal keluar. Bisa menjadi kisi-kisi atau bahkan menjadi sebuah soal nantinya. Nah, soal untuk kelas 11 saya ingatkan sekarang AKM atau ANBK. Jadi, soal-soalnya bukan kayak yang lalu-lalu waktu SMP. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, AKM atau ANBK apa sih? AKM itu ya soal-soal yang banyak literasinya. Nah, pilihan jawabannya ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, ada menjodohkan, ada benar dan salah. Nah, itu telah kalian lakukan pada tahun lalu, baik itu pada PAS maupun PAT maupun PTS. Nah, itu contoh-contoh jawabannya. Tapi bentuk soalnya belum 100% seperti yang kalian telah alami. Nah, nanti akan ada perwakilan dari seluruh kelas 11, 45 siswa. Kalau tidak salah, itu akan menjadi perwakilan dari SMA 35. Nah, 45 siswa ini yang memilih bukan kepala sekolah, bukan dari guru-guru, tapi yang memilih dari kementerian langsung, random, langsung masuk. Di situ calon siswa-siswinya yang akan mengikuti AKM atau ANBK. Seperti survei jatuhnya. Nah, itu di kelas 11 akhir, dan syaratnya NISN-nya nggak boleh double. Jadi tolong dicek, yang punya NISN double, tolong konfirmasi ke saya, biar saya cek. Kalau misalkan masih double, nanti saya urus ke kementerian beserta dengan TU-nya. Nah, itu jadi ANBK ya. Itu adalah soal-soal yang memiliki jawaban bervariasi, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, isian singkat, dan uraian panjang. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang penting itu kalian catat, itu akan menjadi keyword ya atau kata kunci untuk menjadi sebuah soal nantinya. Lalu yang poin terakhir, yang 6, untuk pelajaran non-eksakta ya, tidak menggunakan rumus-rumus. Jadi eksak tuh kayak matematik, fisika, yaitu eksak. Tapi kalau non-eksak, yaitu analisis, yang nggak pakai rumus-rumus. Biasanya tuh apa ya, kayak sejarah ya, terus apa lagi tuh, geografi tuh non-eksak ya, menguji beberapa persen materi yang baru dipelajari. Jadi kalian berani menganalisis atau berani menyampaikan pendapat atau presentasinya ya, itu seolah-olah kalian sebagai seorang guru berdiri di depan kelas. Nah, selanjutnya lanjutan dari cara belajar efektif dan efisien tadi udah 6. Nah, ini yang ke-7 sampai ke 10 poin. Untuk pelajaran eksak menggunakan rumus-rumus kayak matematik, fisika, kimia, dan sebagainya, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio karton manila dan sebagainya. Jadi dikumpulkan. Jadi punya buku khusus rumus. Jadi kalau mau nyari apa-apa, ketemu soalnya yang berbeda, rumusnya sudah ada di buku tersebut. Nah, tempel atau gantungan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. Ya. Kalau nggak bisa digantung atau ditempelkan, minimal disimpan di dalam buku khusus rumus-rumus. Misalkan matematik, bikin bukunya sendiri, khusus rumus matematika. Terus fisika pun, kimia itu untuk anak MIPA. Nah, kalau IPS itu kan kebanyakan non-eksak. Nah, berarti apa tuh? Yang tadi di poin 6, ya, kita back lagi sedikit. Yang non-eksak tadi, ya, jadi kalian catat itu keyword atau kata-kata kunci, misalkan yang tadi saya sebutkan, misalkan kayak Dendels. Nah, itu dia periodenya dari berapa sampai berapa, itu dicatat di pemerintah tuh di Indonesia tuh dari tahun berapa sampai berapa. Terus apa tuh kebijakan dia yang paling terkenal ya, terus proyek apa yang paling terkenal. Sampai sekarang terkenal membuat rel ya, sampai ke Anyar, sampai ke Panarukan, dari Anyar sampai ke Panarukan. Itu proyeknya paling terkenal sampai sekarang. Nah, itu non-eksak ya, untuk pelajaran sejarah. Terus pelajaran bahasa Indonesia, apalagi non-eksaknya itu kan bahasa Indonesia, apalagi tuh yang menjadi
suatu hal yang penting yang nantinya pasti menjadi sebuah soal atau minimal kisi-kisi. Nah, kalau eksak lebih gampang sebenarnya karena dia tidak jauh-jauh dari rumus. Ya, jadi paling enak membuat kumpulan dalam sebuah buku itu rumus-rumus di pelajaran yang eksak, itu anak MIPA biasanya. Selanjutnya yang ke-8, kerjakan latihan-latihan soal. Nah, latihan-latihan soal ini bukan hanya yang dari Bapak Ibu guru, tapi coba kalian cari searching di YouTube atau di mana namanya, di Google. Nah, kalau di YouTube kan biasanya soal sudah ada pembahasan, itu lebih enak lagi. Sama juga saya dengan guru yang lain yang mencari soal-soal untuk tambahan, ya, untuk memberikan kepada siswa-siswi untuk belajar sendiri. Itu jadi kita juga sering melihat, ya, kami Bapak Ibu guru sering melihat di YouTube contoh-contoh soal yang ada. Nah, contoh-contoh soal yang tadi itu sebagai upaya pengayaan daripada materi yang telah kalian pelajari sampai saat ini. Selanjutnya, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru. Diskusi maksudnya di sini. Nah, diskusi itu boleh di saat Google Meet atau Zoom meeting atau setelah pembelajaran selesai. Nah, jadi kalau ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti, lebih baik ditanyakan langsung di forum Google Meet atau di Zoom meetingnya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerti atau kurang mengerti, tapi lost gitu aja. Akhirnya imbas ke nilai yang tidak maksimal. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, untuk syarat kenaikan kelas di SMA yang 35 maksimal di bawah KKM itu 2 mata pelajaran, maksimal merahnya 2. Kalau merahnya lebih dari 2 mata pelajaran, siswa tersebut tidak naik kelas sekalipun selama setahun belajar, dia tidak pernah bolos atau tidak pernah alfa. Jadi tolong perhatikan. Nah, adanya nilai itu terbentuk dari satu, tugas, yang kedua, hadirnya kalian di pembelajaran, yang ketiga, ulangan harian, yang keempat, penilaian tengah semester, yang kelima, penilaian akhir semester atau akhir tahun. Nah, dari nilai-nilai tersebut dikumpulkan menjadi sebuah nilai bulat yang ada di rapor. Rapor semester 1 ganjil dan rapor semester 2 genap itu digabungkan, ditambahkan, dijumlahkan, dan dirata-ratakan. Apabila digabungkan jumlah nilai kalian di semester 1 dan semester 2 dirata-ratakan di bawah 75, otomatis itu yang disebut merah atau di bawah KKM. Itu berarti kalian sudah dapat di bawah KKM 1 atau merah 1. Nah, kalau merah seperti itu ada lebih dari 3 atau 2 pelajaran, 3 contohnya, kalian tidak naik kelas. Jadi tolong, mumpung masih semester awal, ya, yang serius, PJJ-nya jangan main-main. Apalagi PJJ paling gampang, untuk dapetin nilai itu PJJ paling gampang dibanding dengan sekolah normal atau tatap muka. Itu jadi upayakan, ya, manfaatkan kesempatan ini, jangan disia-siakan. Jangan sering bolos, bahkan tidak hadir tanpa keterangan atau hadir tapi tidak mengerjakan tugas. Ini sama aja jadi jatuhnya, ya. Terus selanjutnya tadi sudah diskusi yang ke-10, kelompok belajar. Nah, ini biasanya saya sudah buat di bulan-bulan Agustus emang. Cuma karena tatap maya sulit juga nih, ya. Kalau tatap muka biasanya saya sering rolling. Misalkan kelompok belajar dari satu kelas ada 39 siswa. Nah, itu akan saya lihat dari program bimbingan konseling yang kemarin saya berikan. Itu siapa yang memiliki kemampuan lebih di bidang matematika, siapa yang memiliki bidang lebih di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan peminatan, biasa seperti itu. Nah, itu anak-anak itu saya jadikan sebagai ketua kelompoknya. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya yang di bawah anak tersebut. Tujuannya bukan mengkelas-kelas atau mengkotak-kotakan, bukan, tapi justru anak-anak yang kurang dalam hal pembelajaran tersebut bisa mendapatkan, ya, minimal tambahan ilmu dari temannya.
Barangkali dengan Bapak Ibu gurunya anak tersebut sulit memahami, mudah-mudahan dengan adanya teman yang lebih mengerti dibanding dia, menjelaskan kepada kalian lebih dapat mudah memahaminya. Ya, sama teman mungkin barangkali lebih mudah memahaminya dibandingkan dengan penjelasan Bapak Ibu gurunya. Nah, itu gunanya kelompok belajar seperti itu. Itu biasa sudah saya buat dan saya rolling setiap 1 bulannya. Cuma karena tatap maya dari tahun kemarin juga belum sempat saya buat. Tapi insya Allah ntar tahun ini, entah bulan kapan nanti, mungkin semester 2 akan saya coba untuk membuatnya. Kenapa semester 2? Karena saya pengen lihat dulu hasil di semester 1, nilai rapot kalian seperti apa. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir, activity ya atau kegiatan peserta didik menentukan prioritas kegiatan. Nah, ini nggak usah saya jelaskan, silakan saja di screenshot karena ini video ya, silakan saja kalian screenshot, kalian baca artikel ini dan tolong dipahami. Baik, siswa-siswi, anak-anak semua, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran pada kali ini. Apabila ada yang kurang mengerti atau belum memahami dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, silahkan langsung kita diskusikan di forum WhatsApp group ya, di grup BK. Tapi saya tidak ingin via chat, mainkan dengan vianya voice note ya. Jadi dengan voice note kalian diskusikan, kalian tanyakan apa yang tidak kalian mengerti ya. Dan saya juga di sini ingin melihat keaktifan kalian. Ya, jadi ini video pembelajaran, saya akhiri sekian. Namun apabila ada yang kurang mengerti dari materi yang telah saya jelaskan, tolong didiskusikan di grup BK dengan via voice note, tidak dengan chat. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan untuk hadir. Dan tolong yang alfa, yang tidak hadir pada saat ini, PJBK tolong direkap, dicatat siapa nama-namanya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini dan disampaikan ke saya nanti. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.